Masih dalam suasana tahun yang baru, di pekan kedua dari tahun yang mulai kita jalani ini, saya mengajak saudara untuk berdoa dengan tuntunan dari Mazmur pasal 92. Mazmur ini merupakan mazmur yang bersifat khusus. Karena sebagaimana yang ditulis di ayat 1, mazmur ini dimaksudkan untuk dinyanyikan pada hari Sabat. Pada hari itu, umat Allah beribadah dan memuji-muji Tuhan dengan mengingat kebaikan-kebaikannya yang telah mereka alami. Di dalam ayat 6-7 dan ayat 13-16, pemazmur menjelaskan 3 alasan mengapa Tuhan patut dipuji. Ketiga alasan tersebut adalah yang pertama, karena hikmat-Nya tidak terbatas. Di ayat 6-7 pemazmur berkata, bahwa hikmat Allah ini mengakibatkan pekerjaan-pekerjaan dan rancangan-rancangannya melampaui kemampuan manusia yang bebal untuk memahaminya. Di kedua ayat tersebut pemazmur berkata seperti demikian. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Alasan yang kedua untuk memuji Tuhan adalah karena kemurahan-Nya bersifat nyata. Hal ini diutarakan oleh pemazmur di ayat 13-14. Di situ ia berkata bahwa orang benar dan yang beribadah kepada Tuhan akan hidup bagaikan pohon yang ditanam di bait Allah. Ia akan bertunas dan bertumbuh dengan subur. Artinya mereka akan mengalami kemurahan Tuhan yang nyata dalam kehidupan mereka. Di dalam kedua ayat tersebut pemazmur berkata seperti berikut. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Sekarang alasan yang ketiga untuk memuji Tuhan adalah karena kebaikan-Nya bersifat untuk selama-lamanya. Hal ini diutarakan pemazmur di ayat 15-16. Di situ ia berkata bahwa tidak ada kecurangan pada diri Allah. Allah yang adalah gunung batu yang tetap untuk selama-lamanya. Di dalam kedua ayat tersebut pemazmur berkata seperti berikut. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar. Bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Mari dengan berharap kepada Tuhan Yesus yang hikmat-Nya tidak terbatas, kemurahan-Nya bersifat nyata, dan kebaikan-Nya tetap untuk selama-lamanya itu, kita datang menghadap tahta Allah dengan membawa doa-doa kita. Kita percaya doa yang kita panjatkan kepada Allah di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan sia-sia. Mazmur pasal 92 ayat 6-7 dan ayat 13-16. Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan, dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya.
Betapa besarnya pekerjaan-pekerjaan-Mu ya Tuhan. Kami memuji Engkau ya Tuhan Yesus, karena kuasa-Mu tidak terbatas, sehingga karya-Mu ajaib. Tindakan-tindakan-Mu melampaui batas akal kami untuk memahaminya. Tiada yang sukar bagi Engkau, tiada yang mustahil bagi Engkau. Engkau sanggup melakukan segala perkara, dan tidak ada apapun yang dapat menghalangi Engkau kalau Engkau melangkah. Engkau sanggup membuka jalan di saat tiada jalan. Engkau mampu membuka pintu-pintu yang tertutup. Sungguh Tuhan Yesus, dalam kuasa-Mu Engkau menjamin hari esok kami. Oleh karena itu kepadamu kami mengangkat pujian, ucapan syukur dan pengharapan kami. Saudara-saudari, serahkanlah masa depan Anda ke dalam tangan Tuhan Yesus yang kuasanya tidak terbatas itu. Dalam penyerahan diri, berdoalah secara pribadi. Dan sangat dalamnya rancangan-rancangan-Mu. Orang bodoh tidak akan mengetahui, dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Ya Tuhan Yesus, hikmat-Mu tidak terbatas. Engkau sanggup memecahkan setiap persoalan. Bahkan di dalam kemahatauan-Mu, Engkau mengerti isi hati semua orang sebelum mereka mengungkapkannya, bahkan ketika mereka tidak bersedia menceritakannya. Tiada yang tersembunyi dari mata-Mu. Engkau mengetahui segala perkara, karena Engkau adalah pribadi yang maha tahu. Dan di dalam kemahatauan-Mu, Engkau sanggup menuntun kami di jalan yang benar, dan tidak akan pernah membiarkan kami terperosok ke dalam jurang yang mencelakakan. Kepadamu ya Tuhan Yesus kami berserah dan memohon tuntunan. Saudara-saudari, mohon agar Tuhan Yesus yang hikmatnya tidak terbatas itu menuntun hidup Anda untuk berjalan di jalan-jalannya dan melangkah di dalam hikmat-Nya. Silakan saudara berdoa secara pribadi.
Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Kami memuji-muji-Mu ya Tuhan, karena Engkau melimpahi orang benar dengan kebaikan-Mu. Orang benar yang benar bukan karena kebaikan mereka. Orang benar yang Engkau benarkan oleh karena belas kasihan dan kemurahan-Mu. Kami menjadi orang yang benar karena karya-Mu di kayu salib yang membenarkan kami. Sungguh baik kebaikan-Mu, sungguh ajaib kemurahan-Mu. Ya Tuhan Yesus, kepadamu kami menaruhkan hidup ini. Kepada Tuhan yang baik kami berharap. Saudara-saudari, serahkan semua kekhawatiran dalam hidup Anda ke dalam tangan Tuhan yang baik itu, yang melimpahi orang yang Ia benarkan dengan segala kebaikannya. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena orang yang dekat dengan Engkau akan hidup penuh dengan kebahagiaan. Orang yang ditanam di bait-Mu akan bertunas, bahkan berkembang sampai ke pelataran rumah-Mu. Ya, kami hidup bagaikan ranting yang tinggal pada pokoknya. Dan kalau kami bergantung kepada-Mu ya Tuhan Yesus, hidup kami akan berbuah, hidup kami tidak akan pernah layu, hidup kami limpah dengan segala kebaikan dan kebahagiaan. Kami memuji-muji-Mu ya Tuhan Yesus untuk semua kebaikan-Mu itu. Saudara-saudari, serahkan semua harapan dalam hatimu di tahun yang sedang kita jalani ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh dengan rahmat, Dia yang maha baik itu. Silakan saudara berserah secara pribadi.
pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Tuhan Yesus, Engkau setia. Dalam kesetiaan-Mu Engkau tidak pernah mengabaikan umat-Mu sampai selama-lamanya. Sampai ketika mereka sudah lanjut usia pun Tuhan tetap sama dan kesetiaan-Mu tetap sama. Engkau bersedia menggendong umat-Mu. Sampai kapanpun Engkau tetap memperlakukan mereka dengan segala kebaikan-Mu itu. Dalam kesetiaan-Mu itu kami dapat melihat hari esok. Dalam kesetiaan-Mu kami dapat melihat ada pengharapan. Di dalam kesetiaan-Mu kami merasa aman dan teduh. Saudara-saudari mohon kepada Tuhan yang setia itu agar selalu menyertai hidupmu. Karena di mana Dia menyertai, di situ segala kebaikannya akan saudara alami. Silakan saudara berdoa secara pribadi. Untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Kami memuji-muji Engkau ya Tuhan, karena niatan hati-Mu adalah semata-mata untuk kebaikan umat-Mu. Tiada kecurangan dalam hati-Mu, tidak pernah Tuhan Yesus Engkau berniat yang buruk kepada anak-anak-Mu. Kebaikanlah yang Engkau pikirkan, kebaikanlah yang Kau rancangkan, kebaikan merekalah yang Engkau berikan. Ya Tuhan Yesus, kepadamu kami percaya. Ya Tuhan Yesus, kepadamu kami berharap. Saudara-saudari mohon agar Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang tulus hati itu, memberkati rumah tangga Anda, memberkati pekerjaan, usaha maupun keuangan Anda, memberkati studi Anda, memberkati kesehatan Anda, kesehatan jasmani, jiwani, dan rohani. Memberkati orang-orang yang ingin saudara doakan dalam doa syafaat saudara secara pribadi. Silakan saudara berdoa.
Tuhan Yesus, hikmat-Mu tidak terbatas. Kemurahan-Mu bersifat nyata. Kebaikan-Mu tetap untuk selama-lamanya. Dengan meyakini akan semua ini, kami menjalani tahun yang sedang kami lalui ini. Dengan tetap berharap kepada Tuhan. Tanpa ragu, tanpa khawatir, tanpa takut. Sebab kalau Tuhan yang hikmat-Nya tidak terbatas, kemurahan-Nya bersifat nyata, dan kebaikan-Nya tetap untuk selama-lamanya itu yang menyertai hidup kami dan memelihara hidup kami. Tiada apapun yang kami perlu khawatirkan dalam hidup ini. Sekali lagi hamba-Mu berdoa saat ini menyerahkan semua anak-anak-Mu yang sedang berdoa bersama di dalam ibadah doa ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus, limpahi mereka dengan semua kebaikan-Mu. Dalam kehidupan rumah tangga mereka, dalam kesehatan mereka, dalam pekerjaan usaha mereka. Dalam masa depan mereka, ya Tuhan Yesus, limpahi anak-anak-Mu dengan segala kebaikan-Mu itu. Karena kami percaya seperti firman-Mu, Engkau tidak punya rancangan yang jahat untuk mereka. Semata-mata kebaikanlah yang Kau pikirkan untuk mereka. Tuhan Yesus, saya berdoa dimanapun anak-anak-Mu saat ini sedang berada. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kasih sayang itu. Ulurkan tangan-Mu yang menudungi dan menaungi mereka. Ulurkan tangan-Mu yang menggenggam dan menuntun hidup mereka. Bawa mereka ke masa depan yang indah seperti yang Kau rancangkan itu. Melewati kegelapan malam, melewati masa yang sukar, kami percaya di dalam Tuhan Yesus ada jaminan. Dalam Tuhan Yesus ada hari esok. Saya berdoa Tuhan segala beban dalam hidup mereka. Ulurkan tangan-Mu mengangkat, memulihkan, melepaskan. Dan membuka jalan tepat pada waktunya. Apapun yang menjadi pergumulan hidup mereka, tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan. Tiada yang mustahil bagi Engkau. Kembali kami menyerahkan bangsa kami yang besar Indonesia ke dalam tangan Tuhan. Biar wabah yang sedang melanda seluruh dunia ini pulih segera berakhir. Pulihkan Indonesia. Kami berdoa untuk pemerintah kami, mulai dari presiden sampai kepada aparat yang di bawah. Biar takut akan Tuhan menyertai hidup mereka. Hikmat dari Allah membimbing mereka. Berdoa untuk aparat keamanan TNI dan Polri. Tuhan tolong mereka dalam menjaga keamanan atas negeri ini. Kami berdoa untuk semua orang yang mengacaukan negeri ini dan berniat buruk atas negeri ini. Tuhan memutar pikiran mereka. Sehingga dari niat jahat Tuhan jadikan mereka orang yang mengenal Tuhan Yesus. Kemurahan-Mu tidak pernah berakhir. Pakai gereja-gereja-Mu ya Tuhan menjadi saksi-Mu di tengah-tengah masa yang sukar ini. Sehingga orang dapat melihat di dalam Tuhan Yesus ada pengharapan. Dan Engkau adalah Tuhan yang sejati. Kami berdoa juga Tuhan untuk para tenaga medis. Tuhan lindungi dan tolong mereka di dalam melakukan tugas mereka. Tuhan Yesus, kami menyerahkan hari-hari yang kami akan lewati. Kami menyerahkan hari-hari yang akan kami jalani ke dalam tangan Tuhan. Kalau Tuhan beserta dengan kami, kalau Tuhan yang menuntun hidup kami tahu kami menghadapi hari esok yang indah. Kami menyongsong hari esok yang gemilang. Kepada-Mu ya Tuhan Yesus, saya menyerahkan semua doa dan permohonan dari anak-anak-Mu. Di dalam nama di atas segala nama. Nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Amin.